ketika pemerintah ternyata berhasil ya menenangkan seluruh stakeholders ya, sehingga akhirnya terjadi peningkatan risk appetite Baik. terkhusus terkait dengan optimisme The Fed dalam menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis. Kita utama, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Afan. Selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi pemirsa Dex Channel. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Market Bus. Semoga sehat selalu Mas Afan. Oke, bicara mengenai nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia sepekan terakhir dari tanggal 1 sampai dengan 4 September 2025 turun 28,43% menjadi 18,05 triliun rupiah. Tapi kemudian secara sepekan pergerakan IHSG secara kumulatif justru kemudian naik 0,47%. Kapitalisasi pasar juga kemudian naik 0,2% menjadi 14.211 triliun rupiah. Analisis Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Mas Afan? Oke, di sini kan kalau yang saya amati bahwasannya IHSG itu kan sempat mengalami pelemahan yang begitu signifikan ya, sekitar 3,61% kalau yang saya lihat pada 1 September yang lalu, sehubungan dengan adanya dinamika instabilitas politik dan keamanan ya, pada waktu itu. Tapi ketika pemerintah ternyata berhasil ya menenangkan seluruh stakeholders ya, sehingga akhirnya terjadi peningkatan risk appetite. Tentunya ini membuat kinerja IHSG bangkit ya, sehingga mengalami apresiasi, terutama itu terjadi pada tanggal 2 kemudian tanggal 3 September lalu begitu, walaupun hari Kamisnya terjadi aksi profit taking. Ternyata ini penguatan IHSG ini lebih dipengaruhi oleh katalis positif dari meningkatnya partisipasi daripada para pelaku investor domestik untuk melaksanakan buy on dip strategi, ketika pemerintah melalui presiden terus melakukan kebijakan ya, sehingga bisa membuat investor bisa meningkatkan risk appetite ya. Tentunya ini membuat IHSG bangkit. Padahal waktu itu tren net sell asing itu mengalami peningkatan, terutama itu yang terjadi pada kisar tanggal 1 hingga tanggal 2 ya, ketika hampir 2 triliun pada waktu itu, baru tanggal 2 itu turun jadi 1 triliun. Terus di hari kemudian pada waktu itu turun lagi hingga pada hari Jumat yang hari Kamis yang lalu itu hanya tercatat sekitar 300 billion. Mudah-mudahan saja tren daripada net sell asing bisa turun ya, sehingga ini bisa melanjutkan daripada trend bullish consolidation yang dialami oleh IHSG untuk sepekan ini begitu, karena sentimen global itu ternyata positif ya, terkhusus terkait dengan optimisme The Fed dalam menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point di bulan September ini. Baik, ada sentimen positif terkait dengan kemungkinan diturunkannya tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat. Ini yang kemudian meningkatkan optimisme pasar terkait dengan pasar di Indonesia ataupun secara global begitu ya. Pembukaan dari bursa-bursa utama Asia juga dibuka menguat pada pagi hari ini. Baik, kalau kita bicara mengenai data makro di Indonesia sendiri, Mas Afan, inflasi tahunan sedikit melambat di bulan Agustus, penurunan terjadi kemudian dan juga terjadi deflasi maksudnya di bulan Agustus. Apakah ini mengindikasikan memang penurunan daya beli? Lalu bagaimana analisis Anda terkait dengan sektor konsumsi dan juga retail? Oke, di sini kalau saya analisa ya, bahwasannya ketika deflasi terjadi per Agustus, memang tentunya ini dipengaruhi oleh sikap daripada para pelaku pasar lebih cenderung menitik beratkan pada peningkatan savings ya. Memang kesannya daya beli cenderung turun, tapi setidaknya peningkatan savings ini ditujukan agar supaya nantinya para pelaku masyarakat akan meningkatkan spending ya, khususnya pada bulan-bulan yang memang sifatnya krusial ya, hemat saya. Misalnya kalau kita manfaatkan menjelang hari libur besar, misalnya momentum Nataru itu biasanya tuh tren daripada domestic consumption mulai membaik ya, sehingga otomatis hal ini bisa turut mendorong daripada potensi stabilitas pertumbuhan ekonomi kita untuk kedepannya seperti itu. Terus kalau misalkan jika saya melihat dari inflasi secara tahunan, memang tentunya masih cenderung stabil ya di kisaran dari range ditetapkan oleh BI ya, ini 2,5 plus minus 1% begitu. Terus juga di sisi lain, kalau misalkan jika saya melihat dari misalnya IDX cyclicals maupun juga IDX non cyclicals, itu ternyata selama
3 hari perdagangan ya pada pekan yang lalu itu ternyata mengalami rally penguatan ya menariknya. Jadi memang setidaknya ketika hari Senin terjadi depresiasi indeks yang begitu signifikan, itu yang dimanfaatkan oleh para pelaku pasar ya untuk Ya. untuk menjalankan buy dip strategi. Nah sebenarnya kalau secara fundamental, kalau saya melihat bahwasannya IDX cyclicals maupun juga IDX non cyclicals memang rata-rata kinerjanya tidak underwhelming ya begitu ya, baik dari sisi top line maupun juga dari sisi bottom line in general seperti itu. Oke, ya kita sudah masuk di bulan September. Kalau bicara mengenai festive season, masuknya akhir tahun untuk sektor-sektor konsumsi ataupun retail. Apakah momen sekarang ini kemudian bisa masuk mengingat ada potensial upside yang menarik di akhir tahun, Mas Nafan? Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya untuk IDX cyclicals maupun juga IDX non cyclicals, kalau secara rotasi sektor itu termasuk yang improving sektor ya. Ya. Kalau misalnya jika improvingnya terus berlanjut, nanti kedepannya akan menjadi leading sector ya untuk kedua sektor hal tersebut. Terus Baik. kalau secara teknikal memang saya melihat untuk IDX non cyclicals maupun juga cyclicals itu masih dalam keadaan uptrend ya hemat saya begitu ya, sehingga tentunya diharapkan ini bisa membuat efek daripada September ceria bisa mulai terasa ya, apalagi kan dengan adanya tren penurunan suku bunga dari Bank Indonesia yang ditetapkan sudah 100 basis point telah ditetapkan, dan memang diperkirakan akan berlanjut antara 1 hingga 2 kali lagi ya, bisa 25 basis point hingga 50 basis point. Ini menurut pendapat saya pribadi, tentunya ini bisa the reduction of borrowing cost efeknya bisa akan semakin terasa begitu, sehingga bisa meningkatkan spending ya, terutama dari consumer seperti itu. Ya betul, sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan di Amerika Serikat, ada kemungkinan kuat bahwa Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga acuan 2 kali sebanyak 50 basis point secara akumulatif begitu ya. Baik, Betul sekali. sektor-sektor yang menarik berkaitan dengan prediksi penurunan suku bunga Bank Indonesia, sektor apa saja, Mas Nafan? Ya, tadi kan disediakan untuk IDX cyclicals dan non cyclicals sudah dibahas. Ya. Terus berikutnya juga terdapat IDX property yang potensial, karena dengan demikian kita berharap bahwasannya tren permintaan KPR maupun juga KPA juga bisa terbuka lebar begitu. Belum lagi juga PPNDTP pun juga diperpanjang oleh pemerintah. Terus juga di sisi lain juga terdapat IDX financial sector ya, tentunya ini juga bisa memberikan benefit bagi peningkatan permintaan kredit yang secara berkualitas ya tentunya ya, sehingga NPL bisa ditekan. Belum lagi juga sektor otomotif juga diharapkan bisa mengalami improving karena terkait dengan reduction borrowing cost efek tersebut ya, sehingga nanti permintaan kredit juga akan meningkat in general.